Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Jika kita mengikuti misa harian atau membaca bacaan pertama ketika kita mengikuti kalender liturgi dalam minggu ini, maka kita akan membaca tentang surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia memulai serangkaian 10 surat yang lebih pendek untuk orang yang bukan Yahudi untuk berusaha memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai kelompok atau berbagai orang. Tetapi beberapa dari surat-surat ini sangat kaya secara teologis. Selain itu, masalah utama yang dibahas di Galatia adalah salah satu yang telah kita lihat sebelumnya, terutama dalam kisah para rasul dan surat Paulus sendiri kepada umat di Roma, yakni upaya untuk menuntut orang Kristen untuk menerima semua persyaratan hukum Yahudi. Nah, seperti apakah isi surat Paulus kepada umat di Galatia? Mari kita belajar bersama-sama. Penghakiman Paulus belak-belakan. Aku heran dia menulis kepada gereja di Galatia atau sekarang di Turki bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Peringatan berikut adalah salah satu argumen yang paling terkenal untuk ortodoksi otoritatif di seluruh Alkitab. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini memang urusan yang serius. Jadi pertama-tama Paulus bersusah payah untuk memastikan bahwa Injil yang dia beritakan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dia mengingatkan semua orang bahwa dia sendiri memiliki wahyu langsung dan berkhotbah selama beberapa tahun sebelum dia pergi berkonsultasi dengan pilar gereja di Yerusalem untuk memastikan dia tidak berkhotbah dengan sia-sia. Pilar ini setuju bahwa Paulus telah dipilih untuk misi kepada orang bukan Yahudi sama seperti mereka untuk orang Yahudi dan menyetujui ajarannya dalam segala hal. Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes memberikan kepadaku dan Barnabas tangan kanan persekutuan bahwa kita harus pergi kepada orang bukan Yahudi dan mereka kepada yang disunat. Untuk menekankan hal ini, Paulus menceritakan bagaimana dia bahkan harus menegur Petrus di depan umum ketika di bawah tekanan dari pihak Yahudi di Antiokhia. Petrus mulai menarik diri dari makan dengan orang bukan Yahudi. Kata Paulus, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Masalah kuncinya bagi orang Kristen hanyalah ini. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Dengan kata lain, hukum tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan, tetapi hanya Kristus. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Pertimbangkan seluruh argumen, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Perlu kita ketahui dalam bacaan tersebut, Santo Paulus di sini tidak menyangkal nilai permanen dekalog atau 10 perintah Allah yang merupakan ringkasan rapi dari hukum Allah yang ditemukan dimanapun dalam sejarah. Dia menunjukkan bahwa apa yang seharusnya dipelajari oleh orang Yahudi dari penerapan hukum adalah bahwa mereka tidak dapat menaati hukum, dan karena itu semua harus mengakui diri mereka sebagai orang berdosa yang membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar legalisme. Hukum tidak membenarkan, ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatasi kelemahan manusia, dosa, dan keterasingan dari Tuhan. Sebaliknya, adalah tujuan utama Kristus dan kekristenan untuk melampaui hukum dengan memperkenalkan kuasa Allah yang dipenuhi rahmat yang dapat membenarkan, membawa kita ke dalam persahabatan yang terukir dengan Allah melalui iman. Inilah sebabnya mengapa Santo Paulus membuat argumen penting tentang Abraham yang oleh orang Yahudi disebut sebagai bapa mereka. Ingat ketika orang Farisi bersikeras kepada Tuhan bahwa Abraham adalah bapa mereka dan menganggapnya sebagai klaim kebenaran terhadap dia. Poin Santo Paulus yang juga dia buat dalam Roma adalah bahwa di bawah perjanjian lama itu sendiri kita diajari bahwa Bapak Abraham tidak berdasarkan hukum tetapi melalui iman. Jadi Abraham percaya Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa orang-orang berimanlah yang adalah anak-anak Abraham, dan kitab suci yang meramalkan bahwa Allah akan membenarkan orang bukan Yahudi dengan iman mengkhotbahkan Injil sebelumnya kepada Abraham berkata, "Di dalam kamu semua bangsa akan diberkati." Jadi mereka yang beriman diberkati dengan Abraham yang beriman. Santo Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa seluruh tujuan hukum adalah untuk melayani sebagai penjaga, untuk menahan mereka yang akan hidup sebelum apa yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya akan terjadi. Beberapa terjemahan mengungkapkan ayat dari Kejadian dengan kata-kata yang mirip dengan "kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini." Tetapi Paulus ingin menekankan arti yang lebih dalam dari teks tersebut dengan alasan bahwa di atas segalanya keturunan Abraham harus dipahami secara tunggal sebagai penebus yang dijanjikan, yaitu Kristus. Inilah yang saya maksud, kata Paulus. Janji yang sebelumnya
telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam bab 4, Paulus menekankan bahwa sebelum Kristus kita seperti anak-anak. Pada dasarnya adalah budak roh-roh dunia, ditempatkan di bawah perwalian dan pengawasan sampai tanggal yang ditentukan oleh Bapa kita. Tetapi sekarang kita telah masuk ke dalam warisan kita, karena Tuhan telah mengirimkan Roh Putranya ke dalam hati kita, sehingga kita berseru, Aba ya Bapa. Jadi melalui Tuhan, kamu bukan lagi seorang budak, tetapi seorang anak laki-laki. Dan jika seorang anak, maka seorang ahli waris. Dan karena itu, dia sekali lagi menegur orang Galatia karena jatuh kembali ke semua jenis ketaatan hukum. Berseru, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Dia juga membuat alegori tentang dua anak laki-laki Abraham. Yang satu lahir dari seorang budak perempuan, yang lainnya dari perempuan merdeka, menekankan bahwa orang Kristen adalah keturunan dari perempuan merdeka, bukan dari Yerusalem duniawi di bawah hukum, tetapi dari Yerusalem di atas yang merdeka. Untuk kebebasan Kristus telah membebaskan kita, menyimpulkan Santo Paulus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi pada kuk perbudakan. Paulus mengajarkan bahwa bagi orang Kristen tidak ada keuntungan dari sunat yang mengikat seseorang untuk mematuhi seluruh hukum, karena kamu telah dipisahkan dari Kristus. Kamu yang akan dibenarkan oleh hukum, kamu telah menjauh dari kasih karunia. Di dalam Kristus, baik sunat maupun tidak bersunat tidak ada gunanya, tetapi iman yang bekerja melalui kasih. Kita dipanggil bukan untuk perbuatan daging, tetapi untuk pekerjaan roh. Karena itu, dia menegur orang Galatia karena pada dasarnya keluar dari perlombaan. Kamu berlari dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Orang yang mengganggu kamu akan menanggung penilaiannya, siapapun dia. Dalam dua bab terakhir, yaitu 5 dan 6, Paulus menekankan hasil yang mengerikan dari mengikuti ajaran palsu ini tentang perbuatan hukum dan perbuatan daging. Dia menegaskan bahwa orang Kristen harus hidup oleh roh dan tidak memuaskan keinginan daging. Dia membedakan keinginan dan perbuatan daging yang mencegah masuk ke dalam kerajaan Allah dan membedakannya dengan buah roh. Dia menegaskan bahwa orang Galatia harus saling menanggung beban, karena dalam melakukan ini kita memenuhi hukum Kristus. Jangan tertipu, tulisnya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan, karena apa yang ditabur manusia, itu juga yang dituainya. Dari daging kerusakan, dari roh kehidupan kekal.
Paulus telah menyelesaikan argumennya, tetapi surat itu ditutup dengan kejutan besar. Tiba-tiba di ayat terakhir, sebelum berkat terakhirnya, Paulus mengklaim kesaksian lain yang menguntungkannya, yang pasti datang sebagai petir bagi pembacanya. Karena dalam mengikuti Injil palsu ini, mereka benar-benar disesatkan oleh seseorang yang menantang otoritas yang dengan susah payah didirikan oleh Paulus sejak awal. Sebagai ucapan perpisahan, dia tampaknya menawarkan satu bukti terakhir untuk kebenaran yang telah dia sampaikan kepada mereka. Menulis di tangannya sendiri, dia tiba-tiba memohon agar tidak diganggu oleh kontroversi yang terus-menerus ini di masa depan. Kata-katanya yang tepat adalah satu-satunya referensi dalam Alkitab tentang stigmata. Sejak saat itu, janganlah ada orang yang mengganggu saya, karena pada tubuhku aku menanggung tanda-tanda Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.